Baik, perkenalkan nama saya Ari Christian Amanik. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau dan saya angkatan 23 dengan NPM 233510771. Saya dari kelas 4A dan pada video kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak M. Rizky Fadila selaku dosen pengampu saya di mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Dan saya tapi ditugaskan untuk membuat sebuah video yang mana videonya itu ada beberapa poin sesuai dengan poin yang disampaikan pada video yang telah diberikan oleh Bapak M. Rizky Fadila. Nah, untuk poin yang pertama itu yaitu list rendering menggunakan V4, di mana list rendering V4 ini digunakan untuk menampilkan isi atau value dari variabel yang bersifat array ke dalam template HTML. Jadi ketika kita memiliki sebuah data list, nah untuk menampilkannya ke dalam template HTML itu kita menggunakan fungsi V4. Nah, untuk contoh sederhananya itu seperti ini. Perulangannya dilakukan terhadap list item, dimana ketika to-dos itu datanya akan dibongkar dan kemudian datanya ditampilkan menggunakan text interpolation di sini. Nah, sekarang saya masuk ke implementasinya, di mana di sini saya sudah membuat sebuah project view menggunakan fit, dan di sini saya sudah membuat sebuah komponen yang namanya pbk5.view, dan komponen ini sudah saya import ke dalam file utama, di mana file utamanya adalah app.view, dan di sini saya sudah import file pbk5-nya ya. Nah, untuk programnya saya langsung saja di sini saya pertama-tama import fungsi ref, sama seperti video sebelumnya, di mana fungsi ref ini untuk membuat sebuah variabel yang bersifat reaktif dari view. Kemudian di sini saya buat sebuah data list seperti poinnya, yaitu menampilkan sebuah data list atau list rendering. Mana sini saya buat cons, saya bikin list gini aja. Kemudian di sini saya bikin ref, dan di sini saya gunakan kurung siku sebagai tanda bahwasanya variabelnya itu adalah sebuah data list array. Kemudian di sini saya buat kurung kurawal, yang mana diisi oleh properti dari si objeknya. Nah, di sini id sama dengan 1, lalu text, nah sekarang data listnya sudah selesai. Kemudian untuk menampilkan data list ini seperti tadi menggunakan sebuah fungsi V4. Nah, di dalam template-nya di sini saya bikin ul dan li atau list item dan another list. Nah, di sini yang saya lakukan perulangan itu adalah di bagian list item, dimana di sini saya gunakan fungsi V4. Nah, di sini V4 list in list. Nah, jadi untuk list ini sebenarnya bebas, bisa dibikin X atau bebas, saya mau dibikin apa, tapi yang pasti supaya lebih mudah di sini dibikin sebuah bentuk kalimat yang tunggal, dan di sini yang jamak seperti list atau lists yang menggunakan s di akhir katanya. Oke, kemudian dia akan menampilkan list.id, kemudian menampilkan list.x, yang terakhir dia akan menampilkan statusnya, list.status ya, status. Nah di sini dia belum tampil ya. Kalau misalkan dari refresh, nah dia udah tampil. Oke. Karena di sini saya membuat sebuah to-do list, jadi saya mau misalkan to-do list ini bisa kita tambah sesuai kemauan kita. Jadi untuk menambahnya itu pertama-tama di sini kita bikin dulu tempat kita menambahkan kegiatannya.
Misalnya di sini saya buat input. Nah, di sini input text, dan di sini dia akan mengikat vModel menggunakan vBinding ke dalam variabel text. Nah, jadi variabel text ini kan belum ada. Jadi saya definisikan terlebih dahulu di sini const text dengan ref. Jadi ketika kita melakukan input, dia akan langsung diikat ke dalam variabel text. Nah, kemudian untuk menginput tentu harus ada tombolnya. Di sini saya bikin button, dan di sini buttonnya itu berfungsi untuk menambahkan si teks ini ke dalam data list kita atau list ini. Nah, di sini saya bikin submit tanda tombolnya, lalu di sini saya buat v-on menggunakan event listener. Ketika dilakukan klik, maka dia akan melakukan tambahkan. Nah, jadi sini ada sebuah fungsi tambahkan, namun belum saya buat. Jadi di sini saya buat terlebih dahulu fungsinya. Di sini function tambahkan. Nah, jadi di sini saya buat. Nah, kalau kita mau nambahkan datanya, data si teks ini, tentu nggak bisa langsung bikin di sini list di situ sini list dot value dot push. Begini nggak bisa, karena dia nggak tahu datanya ini mau ditambahkan kemana, karena arraynya ini bersifat objek, ada propertinya, masih ada properti tertentu. Jadi kalau kita push sembarangan ini, dia tidak akan terbaca. Contohnya seperti ini, misalkan mandi. Nah, dia nggak akan tersubmit ya. Atau misalkan di sini saya bikin mandi. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka kita buat terlebih dahulu seperti ini. Kita buat sebuah variabel isi. Lalu di sini saya buat ini. Nah, di sini saya tentukan. Misalnya di sini saya bikin ID sama dengan jadi setiap kali, jadi supaya ID-nya tuh nggak tetap terurut dengan data listnya. Jadi sini saya gunakan fungsi length. Di sini list value.length ditambah 1. Kemudian di sini saya buat teksnya sesuai dengan variabel text value-nya. Lalu di sini saya bikin status yaitu false. Oke. Nah, jadi ketika saya tambahkan di sini, nah di sini taruh isi dulu. Jadi ketika saya tambahkan misalnya di sini mandi, dia akan otomatis tertambah di sini. Nah, di sini masih ada tampil mandi, ya, supaya biar lebih bagus saja dilihat. Di sini saya bikin text.value. Nah, jadi setelah di push, dia akan mengembalikan nilai dari si teks itu menjadi kosong. Misalnya mandi. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh sederhana dari pembuatan list rendering. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini adalah computed property, di mana computed property ini diimport dari view, yaitu fungsi computed. Properti yang dapat diikat ke template seperti variabel. Kemudian properti ini digunakan untuk menyusun data baru dari sumber yang sudah ada. Lalu properti ini berkinerja tinggi karena menggunakan kalkulasi, karena merupakan kalkulasi yang di case yang hanya diperbarui saat datanya berubah. Nah, untuk implementasi kodenya di sini saya coba saja langsung menggunakan memanggil fungsi computed terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan fungsi computed ini, jadi ketika di sini ada, saya ingin memisahkan mana yang sudah selesai dan mana yang belum selesai. Nah, di sini saya buat terlebih dahulu
Nah, jadi nanti ketika di sini dia akan menampilkan semua datanya, sedangkan di sini dia akan menampilkan aktivitas yang sudah dikerjakan. Sedangkan dan di sini yang aktivitasnya belum. Berarti di sini statusnya itu masih false. Di sini statusnya itu sudah true dan di sini statusnya itu masih false. Nah, untuk metodenya itu di sini menggunakan komputer. Sini saya bikin compute const pilih. Nah, di sini saya bikin variabel pilih. Dia melakukan komputer. Nah, di sini menggunakan function arrow. Nah, di sini dia akan mengembalikan nilai return. Return dari list value dan dilakukan sebuah filter untuk memisahkan status nilai dari status tadi, true atau false nya. Sini saya buat seperti ini, lalu saya panggil fungsi arrow sekali lagi. Nah, di sini sebelum saya buat kondisinya, di sini saya tentukan dulu parameternya. Ini bebas saja ya, bisa X atau Y atau apa gitu, bebas. Jadi saya bikin X saya di sini. Lalu di sini saya bikin x.status sama dengan true. Nah, ini udah selesai. Sorry, ini saya bikin selesai aja. Oke. Nah, sedangkan di yang kedua yang belum, kita copy aja dari sini. Lalu di sini kita bikin belum. Dan sini kondisinya itu adalah false. Jadi, nah di sini dia masih tetap sama karena perulangannya masih terhadap si list ini. Maka dia akan menampilkan semua data yang ada di list. Tapi kalau misalkan sudah kita melakukan filter tadi yang ada menggunakan fungsi komputer ini, di sini kita buat sudah. Oh, di sini selesai. Dan di sini belum. Nah, di sini dia sudah terpisah. Nah, ini kita coba ubah jadi true ini. Nah, sekarang dia sudah apa namanya? Sudah dilakukan filter yang mana statusnya true, jadi dia di bagian yang sudah, dan jika statusnya false dia akan tetap di bagian belum. Nah, coba kita ganti yang ini jadi true. Nah, dia akan pindah di sini di bagian sudah olahraganya. Oke, ini contoh sederhana dari computed property. Kemudian untuk poin yang berikutnya itu adalah watcher, di mana watcher di sini itu tujuannya sebagai pengawas data yang memantau perubahan secara otomatis dan menjalankan aksi tertentu. Jadi semisal terjadi perubahan nilai pada variabel A awalnya 0, kemudian nilainya berubah jadi 1. Nanti kita membuat sebuah feedback di mana feedback ini untuk memberitahu value A berubah nilainya. Nah, untuk implementasi kodenya di sini saya buat terlebih dahulu watch. Saya panggil fungsinya, lalu sini saya bikin button, di mana button di sini tujuan saya bikin terlebih dahulu di sini const nomor. Di sini saya bikin 2. Oke, lalu di sini saya bikin button yang mana button ini akan melakukan on klik nomor dilakukan kali 2. Nah, jadi setiap kali diklik dia akan mengkalikan nilai dari si variabel nomor ini jadi kali 2. Saya bikin klik nomor. Bentar, kenapa nggak mau ya? Oh, sorry, ini harus di dalam template. Nah, jadi ketika saya klik memang tidak terjadi apa-apa karena belum saya buat fungsi watcher ya. Jadi sini misalkan saya bikin watch. Nah, di sini saya buat
seperti ini. Terus saya panggil mesin modal tadi. Oh sorry, sini harusnya nomor. Lalu di sini saya buat sebuah fungsi arrow. Nah seperti ini. Lalu di sini dia akan menampilkan misal console.log datanya berubah dari supaya dia bisa baca datanya tuh awalnya berapa dan akhirnya berapa. Di sini saya buat parameter A dan parameter B. Di sini saya panggil berubah dari saya bikin dari B menjadi sini menjadi A. Oke, dan kalau diklik memang tidak ada perubahan, tapi kalau kita lihat di konsol, oh error. Nah, dia ada sebuah pemberitahuan di sini, datanya berubah. Nah, kemudian di sini saya mau buat datanya misalnya seperti ini. Misalnya if A-nya besar dari 16, kemudian dia akan menampilkan data ini. Contohnya misalnya di sini saya bikin. Nah, ini kan sudah 32 nih. A-nya udah jadi 32. Ya, A-nya sudah jadi 32. Nah, sekarang kan A-nya ini udah lebih besar dari 16, makanya dia akan menampilkan ini. Oke, sekarang atau saya mau bikin misalnya di sini nilai dari true ini kita bisa ubah-ubah di sini menggunakan tombol. Nah, di sini saya bikin ya. Nah, di sini. Di sini saya hapus aja ininya biar rapi. Oke. Nah, di sini saya buat sebuah tombol button mana tombolnya ini akan terikat dengan si list status ini. Jadi ketika dia saya bikin sini view on, oh bukan button tapi input, sorry, input di sini saya bikin tipenya itu checkbox, Nah, sekarang udah ada nih checkboxnya, tapi dia belum berubah nilainya. Jadi dia misalkan ini kan misalkan dia false, terus saya bikin ini dia harusnya true, tadi sini dia belum berubah. Oke, sekarang supaya dia ikut berubah, di sini saya bikin vModel supaya data dekat. Lalu di sini vModel sama dengan list status. Nah, dan pas saya ubah sini, oh daftar dulu. Nah, sekarang dia sudah berubah sesuai dengan nilai statusnya. Oke. Atau saya mau bikin misalkan di sini dia nggak bisa diinput karena pas kosong gini, karena kan kalau misalkan kosong gini dia bisa diinput. Nah, saya mau dia tuh nggak bisa diinput. Di sini saya buat sebuah fungsi di mana. Nah, ini di fungsi input ini, di sini saya bikin disable sama dengan ketika si text.value jadi ketika si text itu value itu sama dengan string kosong. Jadi seperti ini. Oh, seperti ini ternyata. Nah, jadi kalau misalkan dia kosong, dia nggak bisa diisi. Tapi kalau dia udah berisi, dia baru bisa kita input. Misalkan si mandi. Nah, dia bisa diinput ya. Oke.
Terus saya misalkan ini udah di 16, ya nggak bisa diinput lagi. Oke, misalkan di sini saya bikin terlebih dahulu sebuah nah di sini saya buat ref. Nah, di sini saya definisikan sebagai tombol gitu aja. Lalu di sini saya bikin variabel tombolnya. Di sini saya bikin tombol sama dengan ref. Saya bikin 0, nilainya kosong dulu. Lalu di sini saya buat yang menjadi nomor untuk b nya value set attribute disable dan namanya true. Jadi ketika si nomor ini value-nya itu di set menjadi true, maka di sini ya true, maka di sini dia menjadi disable true. Nah, dia akan mendisable tombol yang ada di sini. Jadi ketika dia sudah lebih dari 16, dia nggak bisa diklik lagi. Misalnya seperti ini. Ini saya bikin sampai 16, nah dia nggak bisa diklik lagi nih, udah habis. Nah nih, dia nggak bisa diklik lagi, nggak bisa lanjut maksudnya. Nah, itu mungkin untuk contoh dari watcher. Nah, untuk poin yang berikutnya yaitu adalah template ref and lifecycle hook, dimana fungsi dari poin ini yaitu untuk supaya kita bisa melakukan manipulasi terhadap DOM. Nah, jadi ketika sebuah variabel itu sudah ditentukan nilainya dengan nilai 0, nantinya nilainya itu bisa kita manipulasi tergantung sesuai keinginan kita. Nah, untuk implementasinya di sini pertama-tama saya bikin terlebih dahulu sebuah pemanggilan fungsinya itu ya, fungsi on mounted. Di sini saya sudah buat on mounted, lalu di sini saya tinggal panggil. Pertama-tama saya bikin dulu sebuah variabel. Di sini saya bikin variabel kata sama dengan ref. Di sini saya bikin nilainya 0. Lalu di sini saya panggil si on mounted tadi fungsinya dengan cara on mounted. Lalu di sini menggunakan fungsi arrow. Ini. Nah, di sini saya akan mengubah nilai dari si variabel kata ini sesuai keinginan saya. Di sini saya bikin, lalu di sini saya bikin kata.value text content sama dengan sekarang ini saya bikin nama saya. Nah, di sini kan p-nya itu saya bikin halo, tapi dia setelah saya gunakan on mounted dia berubah jadi Hari Christian sesuai dengan perubahan value yang dilakukan di fungsi on mounted ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari video ini. Ya, mungkin saya ada salah kata atau ada perkataan saya menyinggung perasaan penonton sekalian. Saya minta maaf, dan saya Christian Armanik, mahasiswa Universitas Islam Riau. Saya pamit undur diri. Terima kasih.